Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 9 dengan saya sendiri Diana Dia Rizky NRP 505211024 dan rekan-rekan saya yaitu Saya Bella Rosa Lima Untarako dengan nomor MRP 50142111009. Saya Misanggani Septian Priya Hermawan dengan NRP 5005211072. Saya Sakina Yam Armadan dengan NRP 5011211131. Dan saya Alvina Ismailiar dengan nomor NRP 50142111059. kami akan memaparkan tentang artikel jurnal yang berjudul Naik Turunnya Efisiensi Komunikasi Era Digital Terutama Saat Pandemi. Pendahuluan. Pandemi virus corona dimulai pada akhir 2019. Virus ini baru ditemukan dan hanya terlihat di Wuhan, China, tetapi dalam waktu 1 tahun, virus coronavirus menyebar dan membuat semua orang di dunia harus mengisolasi diri untuk menghentikan penyebaran virus corona. Isolasi ini merupakan salah satu kesulitan utama dalam berkomunikasi karena sulit untuk benar-benar berkomunikasi dengan seseorang yang tidak bertatap muka. Dari kesulitan ini muncul beberapa solusi software untuk masalah komunikasi digital. Software seperti Zoom, Google Meet, dan WhatsApp memenuhi kebutuhan mengikuti kelas secara tatap muka karena guru dan dosen bisa berinteraksi secara langsung, seperti kelas tatap muka biasa. Masalah dengan solusi ini adalah internet di Indonesia tidak stabil untuk semua orang karena infrastruktur internet kita sangat kurang dibandingkan dengan negara lain. Masalah internet ini yang membuat kendala saat komunikasi digital di era pandemi. Untuk bab tinjauan pustaka, yaitu terdapat definisi komunikasi secara umum adalah sarana penyampaian informasi dari pihak komunikator atau pihak penyampai materi dan komunikan sebagai penerima informasi berupa pesan maupun gagasan. Secara spesifik, komunikasi dapat dipandang sebagai suatu proses pentransferan ide, berita, pesan dari sumber berita, source, kepada penerima berita, receive. Lebih spesifiknya yaitu mengandung arti dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan oleh penerima pesan. Next. Sifat-sifat komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal berupa penyampaian secara langsung yang menyatakan rasa, pikiran, dan juga apa yang kita maksud dan mewakili realita atau fakta individu, diambil dari Wicaksono M tahun 2016. 2. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dengan kata lain, berkomunikasi dengan metode tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Yang ketiga adalah komunikasi efektif, di mana komunikasi ini adalah komunikator dan komunikan sama-sama mengerti, dan kata lain terlibat dalam komunikasi sama-sama paham dengan pesan yang dikomunikasikan. Yang keempat adalah komunikatif. Next. Fungsi-fungsi dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah sebagai fungsi sosial. Ketika memperoleh informasi dari orang lain, maka akan menunjang segala aspek yang memenuhi, yaitu terhindar dari tekanan dan dapat berinteraksi dengan sesama dalam kelangsungan hidup, dan dapat kesejahteraan dalam artian meningkatkan eksistensi diri. Yang kedua adalah komunikasi sebagai fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif berarti menyampaikan perasaan, bisa juga emosi, yang bertujuan untuk berkomunikasi lewat mengekspresikan suatu hal. Yang ketiga adalah komunikasi sebagai fungsi ritual. Masih berhubungan dengan komunikasi ekspresif. Komunikasi ini dilakukan secara kolektif, biasanya disampaikan dalam acara tertentu atau mencerminkan suatu perilaku yang bersifat simbolik. Sebagai contoh ketika berdoa. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kelompok kami adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut MZ, pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivistik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menggunakan strategi penelitian, seperti kegiatan survei yang memerlukan data statistik. Kelompok kami memilih metode penelitian kuantitatif dengan cara menyebarkan form melalui Google Form untuk mendapatkan jawaban dari responden. Next.
Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 orang yang menggunakan gadget atau gawai. Kemudian penyebaran dilakukan dengan cara seperti membagikan ke grup atau melalui status aplikasi WhatsApp, sehingga para responden merupakan pengguna gadget yang terkait. Next. Kemudian instrumen penelitiannya ada 5 aspek yang ditanyakan melalui form ini, antara lain 1. Kendala apa saja yang dialami responden dalam berkomunikasi selama masa pandemi. 2. Kesulitan responden dalam berkomunikasi selama pandemi. 3. Pengaruh kendala seperti jarak. 4. Respon dari responden mengenai cukupnya pengembangan alat elektronik untuk berkomunikasi di masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir, intensitas komunikasi responden dengan para teman. Dari 5 pertanyaan tersebut, disediakan pilihan jawaban berupa respon bebas untuk pertanyaan nomor 1, lalu pilihan jawaban berupa ya atau tidak untuk nomor 2 dan 3, dan untuk nomor 4 pilihan jawaban berupa sudah atau belum, dan pertanyaan terakhir dengan jawaban berupa skala dari nomor 1 sampai 5. Next. Lalu ada metode analisis data yang dilakukan dengan cara pertama mengelompokkan jawaban berdasarkan opsi yang telah disediakan, yang kedua mencari presentase hasil dari responden, dan yang ketiga adalah menginterpretasi jawaban responden berdasarkan hasil presentase. Selanjutnya, apabila sudah dilakukan pengisian data oleh 25 responden, maka didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, terkait kendala komunikasi yang dihadapi oleh responden. Sebagian besar mengalami kendala dari beberapa faktor, seperti faktor jaringan yang kurang mendukung, device yang kurang mendukung pula, serta mahalnya paket data internet yang tersedia saat ini. Next. Nah, pada data yang kedua terdapat data mengenai kesulitan berkomunikasi via daring sebesar 64% menjawab tidak mengalami kesulitan. Data yang ketiga didapatkan dari jarak merupakan kendala saat berkomunikasi. Sebesar 56% menjawab jarak tidak menjadi kendala saat berkomunikasi. Next. Data yang keempat, sebesar 72% responden memilih jawaban sudah, sehingga sarana komunikasi saat ini sebenarnya sudah sangat mendukung proses berkomunikasi. Sedangkan sebesar 28% responden merasa bahwa sarana komunikasi saat ini masih kurang, sehingga perlu adanya peningkatan mengenai sarana alat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi. Next. Yang kelima terkait dengan intensitas berkomunikasi dengan teman. 11 orang memilih skala bernomor 3 yang dimana artinya netral, tidak berkurang atau tidak bertambah. 7 orang atau 2 orang memilih skala 4 dan 5 secara berturut-turut yang menyatakan komunikasi mereka tidak berkurang. Dan 5 orang memilih skala 2 yang artinya berkomunikasi mereka masih berkurang karena pandemi ini. Next. Kemudian untuk pembahasan dari kelompok kami terkait dengan data yang didapatkan, komunikasi yang berkurang tersebut sebenarnya dapat terjadi akibat beberapa faktor seperti kendala jaringan, masalah device yang kurang mendukung, pesan yang tidak tersampaikan secara penuh, gagap teknologi, dan banyak pengeluaran yang harus dipenuhi untuk membeli paket internet. Dengan bantuan teknologi yang seperti ini, komunikasi saat pandemi tidak mengurangi intensitas untuk berbincang dengan orang lain. Komunikasi akan lebih mudah dilakukan dengan bertemu secara langsung, sehingga tujuan berkomunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Sebagian besar menilai bahwa jarak bukanlah penghambat untuk berkomunikasi, karena dengan bantuan gadget dapat mendekatkan kita dengan orang lain. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 25 koresponden mengenai komunikasi digital di era pandemi ini, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar orang merasa terkendala untuk menjalin komunikasi selama pandemi. Hal ini didukung dengan data lain pada penelitian ini
bahwa jarak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kendala selama pandemi. Namun, hambatan yang terjadi ini dibantu dengan kecukupan sarana komunikasi, sehingga setiap hambatan komunikasi setiap orang dapat berkurang. Selain itu, intensitas berkomunikasi selama pandemi tetap sama jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.